Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Nuraini dengan NIM 333723076. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari rute terpendek antara dua lokasi di Kota Semarang, yaitu Universitas Diponegoro ke Simpang 5. Kita juga akan mensimulasikan kondisi kemacetan dan melihat bagaimana algoritma ini merespons perubahan kondisi jalan. Tujuan dibuatnya video ini yang pertama untuk memahami konsep dasar algoritma Dijkstra dan penerapannya dalam jaringan jalan. Yang kedua, belajar mengambil data jalan menggunakan OSMNX. Yang ketiga, mempraktikkan pencarian jalur terpendek dengan NetworkX. Yang keempat, mensimulasikan kondisi kemacetan dan melihat dampaknya terhadap jalur yang dipilih. Yang kelima, membandingkan jalur sebelum dan setelah kemacetan serta memahami bagaimana algoritma menyesuaikan jalur optimalnya. Yang terakhir, mengetahui bagaimana informasi lalu lintas real-time bisa diterapkan pada algoritma ini. Yang pertama, instalasi paket. Sebelum mulai, kita perlu menginstal beberapa pustaka yang akan digunakan dalam proyek ini. Pustaka ini dapat diinstal menggunakan pip dengan perintah sebagai berikut: pip install OSMNX NetworkX matplotlib. Di sini saya sudah menginstalnya. OSMNX sendiri digunakan untuk mengambil data jalan dari OpenStreetMap secara langsung ke dalam bentuk graf. Lalu NetworkX memungkinkan kita untuk melakukan pemrosesan graf dan menerapkan algoritma Dijkstra. Lalu matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan jalur yang ditemukan. Lalu selanjutnya mengambil data jalan di Semarang. Langkah pertama yaitu mengambil data jalan dari OpenStreetMap menggunakan OSMNX dan menyimpannya dalam bentuk tabel agar dapat dianalisis lebih lanjut. Ini kodenya seperti ini. Lalu OXgrep from place ini digunakan untuk mengambil data jaringan jalan dari OpenStreetMap berdasarkan lokasi yang ditentukan. Di sini saya memilih Kota Semarang. Jadi di sini ditulisnya Semarang, Indonesia. Jika ingin menggunakan kota yang lainnya, tinggal mengganti kotanya saja. Lalu selanjutnya, data ini akan digunakan dalam pencarian jalur terpendek. Lalu selanjutnya menentukan titik asal dan tujuan. Setelah memiliki data jalan, kita perlu menentukan titik asal dan tujuan. Dalam contoh ini, titik asalnya yang saya pilih yaitu Universitas Diponegoro dengan koordinat ini sekian, dan titik tujuannya yaitu Simpang 5 dengan titik koordinat sekian. Lalu selanjutnya menentukan jalur terpendek. Yang ini codingannya. OX distance nearest nodes digunakan untuk mencari node terdekat dengan titik asal dan tujuan. Lalu selanjutnya NX short path ini itu gunanya untuk menjalankan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot panjang jalan. Lalu selanjutnya mencari jalur terpendek sebelum kemacetan. Sebelum mensimulasikan kemacetan, kita akan mencari jalur terpendek dari Universitas Diponegoro ke Simpang 5 menggunakan algoritma
Dijkstra. Di sini saya menggunakan metodenya Dijkstra. Lalu algoritma Dijkstra mencari jalur terpendek berdasarkan bobot edge yang dalam hal ini adalah panjang jalannya atau ini. Lalu visualisasi jalur sebelum kemacetan. Kita akan memvisualisasikan jalur ini di peta menggunakan matplotlib. Jalur terpendek akan ditampilkan dengan warna merah. Di sini saya akan merunningnya terlebih dahulu dengan warna merah. Ini membuat objek visualisasinya itu menggunakan plt subplots. Yaitu untuk membuat kanvas plotnya. Lalu selanjutnya ini plot graph ini untuk menggambar jaringan jalan di Semarang. Lalu plot graph road ini untuk menampilkan jalur Dijkstra dalam warna merah dengan garis tebal. Nanti akan kita lihat di outputnya. Lalu Xscatter digunakan digunakan untuk memberi tanda pada titik asal yaitu Universitas Diponegoro dan tujuannya yaitu Simpang 5. Lalu ini access title ini untuk memberi judul plot. Kita akan mensimulasikan kemacetan dengan meningkatkan bobot panjang jalan di area tertentu. Misalnya kita anggap ada kemacetan di sekitar koordinat ini, Lalu kita akan mencari jalan yang rentan macet. Kita hanya berfokus pada jalanan dengan tipe primary, lalu secondary dan tertiary. Lalu kita akan membuat jalur tersebut menjadi kurang optimal. Lalu yang langkah selanjutnya mencari jalur terpendek setelah kemacetan. Setelah mensimulasikan kemacetan, kita akan mencari jalur terpendek lagi. Kali ini algoritma Dijkstra akan menghindari jalanan yang macet. Ini yang bagian ini. Lalu yang terakhir, kita akan membandingkan jalur lama dan baru menggunakan scatter plot. Jalur lama ditampilkan dengan warna merah, sedangkan jalur yang baru ditampilkan dengan warna biru. Lalu kita akan ke outputnya. Yang warna abu-abu ini merupakan peta jalanan Semarang, yaitu menunjukkan seluruh jaringan jalan yang ada di kota Semarang. Lalu ini garis merah ini merupakan jalur terpendeknya. Yang ini merupakan kota asalnya, node asalnya yaitu Universitas Diponegoro, dan ini node tujuannya yaitu Simpang 5. Jalur warna merah ini menunjukkan jalan terpendek dari Undip ke Simpang 5. Kita bisa melihat apakah rute ini melewati jalan utama atau jalanan kecil. Lalu visualisasi ini merupakan visualisasi jalur sebelum kemacetan. Jalur ini
Rute tercepat yang dihitung berdasarkan panjang jalan atau distance base. Ini merupakan jalur optimal yang akan dipilih sebelum adanya kemacetan. Lalu visualisasi setelah kemacetan. Untuk jalur setelah kemacetan, kita menggunakan warna hijau untuk perbedaannya. Jika ada kemacetan di beberapa ruas jalan, algoritma Dijkstra akan mencari jalur lain yang lebih efisien. Meskipun mungkin jalur ini lebih jauh dibandingkan jalur yang tadi. Ini meniru bagaimana aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze menyesuaikan rute berdasarkan kondisi lalu lintas. Lalu untuk yang scatter plotnya, yang node warna merah ini merupakan jalur yang lama, yaitu jalur yang ini, dan warna biru ini merupakan jalur sesudah adanya kemacetan, yaitu yang warna hijau di gambar peta ini. Nah, di sini terlihat jalur yang warna merah yaitu merupakan jalur yang lama yang biasa dilewati itu lebih pendek dibandingkan dengan jalur baru yaitu jalur setelah kemacetan. Di sini origin node-nya sekian dan destination node-nya sekian. Jalur sebelum kemacetan ini jalur tercepat dihitung berdasarkan jarak tanpa mempertimbangkan hambatan lalu lintas. Lalu jalur setelah kemacetan, jalur dapat berubah karena ruas jalan tertentu dianggap lebih lambat karena bobot panjangnya diperbesar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.